Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya dengan Muhyiddin. Kali ini kita akan bahas tentang desain sistem pada mata kuliah Rekayasa Sistem Teknologi Informasi, Bisnis dan Keuangan. Desain sistem. Setelah tahap analisis selesai, maka analis sistem mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Setelah itu, tiba waktunya bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap itu disebut dengan desain sistem. Desain sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, desain sistem secara umum atau general systems design, dan yang kedua, desain sistem terinci atau detailed system design. Apa itu desain sistem? Desain sistem menurut Robert J. Frazillo mengatakan bahwasanya tahap setelah analisa dari siklus pengembangan sistem yakni berupa pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rencang bangun implementasi dan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Sedangkan menurut Burch and Gary Grunitsky, desain sistem didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan utuh dan berfungsi. Jadi kata kuncinya menurut Frazillo pendefinisian dari kebutuhan fungsional, sedangkan menurut John Burch penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan. Tujuan desain sistem. Tujuan utamanya ada dua. Yang pertama memenuhi kebutuhan pemakai, yang kedua memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogram dan ahli teknik lainnya. Untuk mencapai dua tujuan tersebut, analis harus dapat mencapai sasaran. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Berikutnya, desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Desain sistem harus mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi simpanan data, prosedur, pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, pengendalian intern, komunikasi data. Tekanan desain. Desain sistem harus mempertimbangkan desain force yang mempengaruhi kerja, antara lain integrasi, jalur pemakai sistem, query, desain layar atau bantuan. Lalu penekanan persaingan atau competitive force, sistem harus dapat membantu meningkatkan produktivitas. Sudah jelas buat apa ada sistem kalau produktivitasnya tidak meningkat. Kualitas dan kegunaan sistem tujuannya adalah menghasilkan informasi yang berkualitas. Kemudian kebutuhan sistem harus reliable, tersedia, kelulusan, potensi pertumbuhan, dan kemudahan untuk dipelihara. Lalu kebutuhan pengolah data atau data processing requirement. Ini tekanan-tekanan desain. Faktor organisasi, sifat organisasi, tipe organisasi, ukuran organisasi. Kebutuhan biaya efektivitas atau cost effectiveness requirement. Pertimbangan terhadap biaya dan manfaat. Faktor manusia atau human factor. Kegiatan sistem yang dapat diterima semua pemakai. Lalu kelayakan feasibility requirement. Perancangan sistem secara umum. Tujuan dari perancangan sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran umum kepada user tentang sistem yang baru. Desain sistem secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci.
Desain terinci dimaksudkan untuk program komputer atau ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Tahap desain sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan dan hasil analisis telah disetujui manajemen. Desain komponen sistem secara umum. Pada tahap desain sistem secara umum, komponen sistem dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasikan kepada user, bukan kepada programmer. Komponen sistem informasi yang didesain adalah model, output, input, database, teknologi, dan kontrol. Desain model. Desain model dapat diusulkan dalam bentuk physical system dan logical model. Physical system merupakan model bagaimana secara fisik akan diterapkan, menjelaskan prosedur-prosedur yang diterapkan. Flowchart dapat digunakan untuk menggambarkan model ini. Logical model lebih menjelaskan kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi di sistem informasi secara logika akan bekerja. Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan model ini. Kaitannya dengan metode pengolahan data, sistem informasi dapat memiliki metode pengolahan data. Metode pengolahan data terpusat atau centralized data processing method dan metode pengolahan data tersebar atau distributed data processing method. Kemudian metode pengolahan kumpulan atau batch processing method. Dan metode pengolahan langsung atau online processing method. Desain output. Desain output secara umum, output pada tahap desain ini adalah output yang berupa tampilan di media kertas atau di layar video. Output dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa file. Pertama, output intern. Output yang digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen. Output ini dapat tetap berada dalam perusahaan, diarsip atau hingga dimusnahkan. Output ekstern. Output ekstern merupakan output yang didistribusikan kepada pihak luar yang membutuhkan, misal faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan lain-lain. Langkah-langkah desain output secara umum menentukan kebutuhan output dari sistem baru. Output dapat ditentukan dari diagram arus data. Menentukan parameter output. Parameter ini meliputi format, tipe output, media yang digunakan, alat yang digunakan, jumlah tembusan, dan periode output tersebut. Desain input. Desain input secara umum. Alat input pada tahap ini merupakan seperangkat peralatan berupa perangkat keras yang digunakan untuk memfasilitasi sistem dalam menerima masukan. Alat input dapat digolongkan menjadi dua, alat input langsung atau online input device, alat yang dihubungkan langsung dengan CPU, contohnya keyboard, mouse, touchscreen. Alat input tidak langsung, offline input device, alat yang tidak langsung dihubungkan dengan CPU, contoh KTC, key to card, KTT, key to tip, dan lain-lain. Scanner termasuk ya, karena dia menjadikan ke file dulu, baru file yang dibaca. Dia termasuk dalam alat input tidak langsung atau offline input device. Proses input. Proses input dapat melibatkan 3 tahapan utama. Penangkapan data atau data capture, proses mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan. Penyiapan data atau data preparation, mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Pemasukan data atau entry data, proses membaca atau memasukkan data ke dalam komputer. Langkah-langkah desain input secara umum. Pada tahap desain input secara umum, yang perlu dilakukan oleh analis adalah mengidentifikasi lebih dahulu input-input yang akan didesain secara rinci tersebut. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan
kebutuhan input dari sistem baru. Yang kedua, menentukan parameter dari input. Parameter input ini meliputi bentuk dari input, sumber input, jumlah tembusan untuk input, alat input yang digunakan, dan volume input. Desain database. Desain database secara umum. Database merupakan kumpulan dari data yang saling terkait, tersimpan, dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi. Sistem database merupakan sistem yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling terkait dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi. Desain database. Database terbentuk dari kumpulan file. File-file tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa tipe. File induk atau master. Ini adalah file yang tidak terganggu atau tidak berhubungan dengan file lainnya. Kalau dalam konsep database berarti ini tabelnya. Tabel induk itu tabel yang tidak berhubungan dengan tabel lainnya. Tabel transaksi ini sangat berkaitan dengan tabel lainnya. Tabel laporan, kebutuhan untuk laporan. Tabel history atau file history ini kebutuhannya untuk penggunaannya. Historinya bagaimana? Tabel backup biasanya ini untuk kebutuhan backup filenya. Dan terakhir, file kerja atau file temporary, file sementara yang tersimpan ketika user sedang login. Ketika tidak login, dia akan langsung masuk ke dalam tabel-tabel yang dibutuhkan. Sessionnya, chatnya, dan lain sebagainya. Langkah-langkah desain database secara umum. Menentukan kebutuhan database untuk sistem baru. Menentukan parameter file database. Tipe dari file, media file, organisasi database. Desain teknologi. Desain teknologi secara umum. Teknologi secara umum terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna atau teknisi atau user yang menggunakan brainware. Teknologi perangkat keras. Teknologi perangkat keras terdiri dari alat masukan, alat pemproses, alat keluaran, alat komunikasi data, dan media penyimpanan. Teknologi perangkat lunak. Teknologi perangkat lunak dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system, perangkat lunak bahasa atau language software, perangkat lunak aplikasi atau application software. Teknologi perangkat keras terdiri dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran, alat komunikasi data, dan media penyimpanan. Alat masukan atau input device dikategorikan menjadi 2, online input, alat yang menghasilkan inputan langsung dan diproses oleh pemroses tanpa melalui media lain. Offline input, alat yang menghasilkan inputan namun tidak secara langsung diproses, melainkan disimpan dalam bentuk media lain. Beberapa jenis alat input: keyboard, pointing device, scanner, sensor, voice recognizer. Perangkat keras selanjutnya, alat output dapat digolongkan sebagai berikut. Hard copy device digunakan untuk mencetak baik tulisan, gambar pada media keras seperti kertas atau film, misalnya printer. Soft copy device digunakan untuk menampilkan tulisan atau gambar dalam bentuk sinyal elektronik dan ditampilkan dalam media tertentu, misalnya monitor, LCD projector, atau lainnya. Drive device digunakan untuk merekam simbol yang hanya dibaca oleh mesin, misal disk magnetik. Perangkat komunikasi data, modem, multiplexer memungkinkan beberapa sinyal menggunakan satu channel. Konsentrator menggabungkan beberapa channel transmisi kapasitas rendah ke channel transmisi kapasitas tinggi. Communication processor. Alat penyimpanan eksternal digolongkan dalam 2 bentuk, DSSD, Direct Access Storage Device, dan SASD, Sequential Access Storage Devices. Kemudian simpanan eksternal yang termasuk SASD adalah punch card, magnetic tape. Simpanan eksternal yang termasuk DSSD adalah magnetic disk, hard disk, optical disk, dan sebagainya.
dikategorikan menjadi teknologi perangkat lunak dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, operating system, program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer. Misal, Windows 11. Linux, misalnya Linux Mint, Fedora, atau Mac OS. Itu termasuk bentuk operating system. Kalau di HP misalnya Android atau Windows Phone. Symbian, perangkat lunak bahasa atau language software. Perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis pada bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Contoh Java, Python, PHP, atau bahasa pemrograman lainnya. Perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu pekerjaan penggunanya. Misalnya PHP Storm, atau kalau pakai editor bisa juga VS Code, Visual Studio Code, atau kalau pakai Java bisa juga pakai NetBeans misalnya. Desain kontrol, suatu sistem harus dapat mengendalikan dirinya. Pengendalian yang diterapkan sangat berguna untuk mencegah dan menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendalian sistem informasi dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, pengendalian secara umum atau general control, dan yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian secara umum. Pengendalian organisasi dengan melakukan pemisahan tugas atau segregation of duties dan pemisahan tanggung jawab atau segregation of responsibilities. Pengendalian dokumentasi, pemahaman terhadap dokumentasi sistem penting untuk keperluan. 1. Mempelajari cara mengoperasikan sistem. 2. Sebagai bahan training. 3. Dasar pengembangan sistem lebih lanjut. 4. Dasar bila akan memodifikasi atau memperbaiki sistem. 5. Sebagai acuan bagi pemeriksa sistem. Pengendalian perangkat keras digunakan untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya perangkat keras. Pengendalian keamanan fisik. Teknik mengendalikan fisik dapat berupa pengawasan terhadap pengaksesan, pengaturan lokasi fisik, penggunaan alat-alat pengaman. Pengaksesan ini contoh, karena servernya penting banget, jadi yang bisa masuk hanya yang punya akses tersebut. Bisa dengan menggunakan akses sidik jari ataupun akses lainnya. Kalau pengaturan lokasi bisa jadi misalnya di bunker lokasinya, atau ada alat-alat pengaman lainnya. Kemudian pengendalian keamanan data. Pengamanan data dapat dilakukan dengan cara menggunakan data log, proteksi file, backup and recovery. Pengendalian komunikasi. Pengamanan komunikasi dapat menggunakan sandi rahasia. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang diterapkan selama proses pengolahan data berlangsung. Dapat dikategorikan ke dalam pengendalian masukan, bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul bebas dari kesalahan. Pengendalian pengolahan, bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data dilakukan. Pengendalian pengeluaran atau output control. Demikian untuk materi tentang desain kali ini, desain sistem. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.